Halo, selamat datang kembali di Abang Wrestling. Mari kita review episode AEW atau AEW Dynamite hari ini. Sebelum beberapa jam sebelum AEW Dynamite dimulai, itu ada informasi kalau salah satu member dari atau roster dari AEW itu ada yang baru aja kontak dengan orang yang sebelumnya kontak dengan orang yang positif COVID-19, yaitu adalah Moxley sama QT Marshall. Yang tadinya Moxley itu akan ada dalam episode AEW Dynamite hari ini, diminta untuk sama dokter untuk stay di rumah, jadi dia nggak datang ke show-nya. Terus juga QT Marshall yang biasanya mendampingi Natural Nightmares, mendampingi Nightmare Family, itu nggak hadir dalam show-nya juga karena memang juga kontak sama orang yang positif COVID-19. Dan baru aja aku baca informasi katanya Renee Young juga kena COVID-19. Berarti ada dampak sama Moxley nih. Tapi nggak tahu apakah itu akan berdampak dengan match-nya sama Brian Cage di Fyter Fest. Semoga aja enggak, karena memang saat ini Moxley sedang menunggu hasil tes COVID-19 yang memang sudah dimasukkan ke lab ya untuk sampelnya dari Moxley sendiri sama QT Marshall. Ini cukup mengagetkan sih sebenarnya, tapi tidak begitu mengefek sama acara AEW Dynamite karena memang bisa dikontrol lah untuk situasi itu. Episode AEW Dynamite hari ini dibuka dengan Lumberjack match. Ini match yang saya tunggu-tunggu untuk AEW Dynamite episode ini, karena kalau kita menonton pertandingan Lumberjack yang banyak rooster ada di bawah ring itu pasti sangat menarik untuk disimak. Pasti seru karena mereka yang di bawah itu pasti terlibat. Itu nggak eman-eman banget kalau mereka ada di samping ring tapi nggak ada apa-apa gitu. Pasti mereka terlibat. Memang benar saja Lumberjack match pertama ini match pertama di AEW Dynamite untuk episode ini, Lumberjack match-nya antara Luchasaurus sama Wardlow bersama MJF juga tentunya datangnya. Aku kira kemarin Lumberjack match-nya tuh antara MJF sama ini si Luchasaurus, ternyata yang main itu Wardlow ya. Match-nya berlangsung luar biasa, padahal mereka gede-gede tapi tapi cukup lincah ya. Salto-salto, flip-flip mereka lakuin, dan Wardlow ini kan jarang nih aku persaksikan dia main di show Dynamite, itu cukup jarang. Nah, main sama Luchasaurus ini luar biasa. Ternyata badannya gede tapi agility-nya itu atletis tubuhnya itu sangat kerasa banget, lincahnya main sama Luchasaurus. Dan Lumberjack-nya juga rame juga ya, seru pada berantem juga, dan sampai berantem ke luar ring mereka. Dan luar biasanya salah satu spot yang aku saksikan ada Luchasaurus itu ngelakuin shooting star press. Jadi dia lompat dari atas stage terus ke bawah itu dengan salto gitu. Ini badan segede gitu, sepanjang itu, salto luar biasa ditontonnya. Tapi cukup aman karena banyak orang-orang Lumberjacks ini menunggu di bawah, jadi bisa ditahan gitu loh. Salto shooting star press-nya sangat berhasil sekali. Itu salah satu high spot yang mantap di match ini ya. Setelah acara ditentukan, akhirnya MJF sama Wardlow akan melawan Jungle Boy sama Luchasaurus Jurassic Express di match untuk Fyter Fest Tag Team gitu. Masuk match berikutnya AEW Women's Champion yaitu In Action si Hikaru Shida. Sepertinya memang akan match sama Jobber kali si Red Velvet. Tapi memang yang di close up atau difokuskan untuk segmen ini itu si Hikaru Shida lagi feud sama Penelope Ford ya, yang di samping ring ya. Pokoknya jadi Hikaru Shida tuh fokusnya ke Penelope, malah yang Red Velvet ini kayak di squash aja, kayak cuma ya udah match Jobber aja udah. Terus Penelope Ford akhir match itu Penelope Ford sama Hikaru Shida ya berantem dari pinggir ring. Udah gitu aja, ini cuma memperkuat feud mereka untuk masuk ke Fyter Fest AEW Women's Champions antara Penelope Ford sama Hikaru Shida. Segmen berikutnya itu ada press conference TNT title match ya antara Cody sama Jake Hager. Tapi di acara tersebut, di press conference ini ala-ala boxing sama UFC itu tidak dihadiri oleh timnya Jake Hager. Nggak ada Inner Circle juga datang ke situ. Nggak tahu ini ada pergantian konsep apa memang
memang dari awal konsepnya seperti itu ya. Mungkin ada pergantian karena Sammy Guevara apa segala macam, nggak tahu juga ya. Tapi mungkin ada pergantian konsep. Mungkin menurutku ada pergantian konsep. Jadi di press conference itu diceritakan si Jack Hager ini nggak datang. Ya udah, press conference tetap mulai ada seperti kayak press conference biasa, ada wartawan yang nanya, dua wartawan nanya, Cody lagi jawab pertanyaan itu, tiba-tiba Jack Hager datang sama istrinya, berdua aja datang gandengan gitu ke atas ring, udah langsung suruh kamera, udah semua ya, ayo kameramen langsung disuruh, ayo sini kameramen, langsung mereka berhadapan, udah kayak mau match gitu kan, berhadapan kayak match itu kayak di foto-foto gitu, udah gitu doang. Jack Hager diam terus, tangannya Jack Hager ke sini tuh ke Cody, umurnya Cody ngerasa wah sebel banget toh. Akhirnya si Dustin, jangan gitu. Terus si Jack Hager harusnya balik lagi, terus dia minum doang. Terus ini nggak keduga ya, istrinya Jack Hager pegang gelas terus disiram Cody gitu. Ini tidak penting karena ini hanya ingin mewarnai feud-nya antara istrinya gitu loh. Istrinya juga ikut terlibat gitu. Akhirnya ya udah, setelah itu Jack Hager pergi sama istrinya, terus Cody ditinggal basah mukanya. Ini press conference ala boxing sama UFC ini cukup menarik ya, disimak, dilihat juga karena sangat berbeda daripada segmen-segmen acara-acara wrestling lainnya. Match berikutnya adalah pendekatan Mr. Brody Lee, The Exalted One of Dark Order, sama Colt Cabana. Boom. Jadi Colt Cabana ini belum memutuskan kalau dia mau benar masuk Dark Order atau enggak, tapi Brody Lee tetap ngerangkul dia, ngajak dia untuk tag team match. Kali ini lawan Sonny Kiss sama Joey Janela yang lagi mau mulai untuk jadi tag team partner gitu. Dan luar biasanya, surprisingly Sonny Kiss sama Joey Janela mainnya bagus. Memang sih bagus kalau mereka dibikin tim, karena Sonny Kiss jadi single nggak kepake, Joey Janela jadi single nggak kepake, jadi bad boy nggak kepake dianya. Sekarang dia jadi kayak temennya Sonny Kiss gitu, yang notabene adalah seorang gay, dan si Joey Janela juga dandan kayak dikucir gitu rambutnya. Menurutku mau ngimbangi Sonny Kiss kayaknya. Tapi ini bikin mereka kelihatan kompak, dan mereka memang kayaknya latihannya udah bagus ya. Walaupun kalah lawan Brody Lee sama Cabana yang memang kayaknya memang susah dikalahkan. Menurutku dengan Joey Janela dipasang sama Sonny Kiss, mereka jadi dapat kesempatan banyak untuk masuk TV menurutku ya. Putusan yang bagus sih menurutku. Match berikutnya ini match dadakan, cuma diumumkan sekitar 1 atau 2 jam atau berapa jam ya menjelang acara AEW Dynamite di TNT ini, yaitu FTR The Revival dulunya itu lawan SCU, itu Frankie Kazarian sama Christopher Daniels. Scorpio Sky-nya nggak ikutan, udah lagi istirahat mungkin ya, karena soalnya udah main di AEW Dark kemarin. Dan juga si FTR di sini memang sudah menjanjikan permainan yang bagus, sama SCU juga banyak orang yang excited lihat bakal untuk jadi nonton pertandingan ini. Tapi sudah seperti yang diduga, SCU akan kalah. Tapi SCU tidak masuk dalam feud yang lagi rame antara si FTR, Young Bucks sama Butcher and Blade. Jadi SCU ya udah kalah, selesai gitu loh. Walaupun matchnya bagus, tapi SCU gak dimasukkan dalam feud ini. Tetapi Butcher and Blade ini kembali menantang FTR yang tadinya mau ngomong. Terus Butcher and Blade ganggu, naik mobilnya FTR. Terus di belakangnya FTR itu ada Lucha Brothers yang udah return kembali. Kaget dah gue, dan luar biasa. Kemarin cuma beberapa episode belakangan itu cuma Rey Fenix itu feud sempat sama Orange Cassidy. Si Pentagonnya nggak kelihatan. Nah sekarang Pentagon sudah bareng lagi sama Rey Fenix. Tapi mereka lupa sebelumnya mereka punya tim bertiga, The Death Triangle, sama si Neville itu ya. Tapi sudah The Pack ya, sama Pack atau Neville itu udah nggak ada ceritanya lagi. Padahal mereka baru merilis tim trio itu, The Death Triangle, tapi kayaknya tidak dijalankan dulu ya, mungkin dihentikan untuk sementara. Pack juga lagi istirahat ya. Jadi Lucha Brothers tetap jadi Lucha Brothers berdua. Terus jadi match nih antara Young Bucks sama FTR lawan Butcher and Blade sama Lucha Brothers. Ini akan jadi 4 man tag team gitu. Ini luar biasa ya, kayaknya ini memang mau memperlambat feud antara Young Bucks sama FTR menurutku. Karena memang FTR sama Young Bucks harus dimasukkan, atau matchnya tuh harus ada dalam suasana pay-per-view yang lebih oke daripada suasana pandemi seperti sekarang ini. Aku setuju sih,
apa yang dilakukan AEW sekarang untuk menahan dulu feud antara FTR dan Young Bucks. Match berikutnya yang seharusnya ada Moxley, yaitu match squash yang akan dilakukan oleh Brian Cage yang didampingi sama Taz ya. Yang jadi manajernya Brian Cage seolah-olah kayak Paul Heyman dengan Brock Lesnar. Jadi Taz sama Brian Cage ini kayak itulah, kayak di Bartnya orang kayak itu, cuma agak berbeda, lebih tidak friendly dengan penonton-penonton yang kecil ya. Ini penonton-penontonnya lebih ke remaja dan juga dewasa gitu. Dan dalam match itu, setelah itu matchnya cuma sebentar aja, si Tess ngomong ke kamera ngomong ke John Moxley, itu John Moxley ada lagi nonton di sini lagi di atas sofanya gitu, kamu nggak berani pengecut apa segala macam. Dan dia hentikan dengan dia akhiri dengan satu pertanyaan, how will you stop the path of Cage? Luar biasa. Match berikutnya, match yang tadinya harus dilibatkan oleh Sammy Guevara, tapi Sammy Guevara ada kasus ngomong perkosa ke Sasha Banks yang bisa Anda tonton kronologinya di channel ini ya. Ternyata diganti oleh Santana dan ditemani dengan Ortiz pastinya ya. Gimana lagi ya, karena memang Inner Circle tinggal sisa mereka berdua. Jake Hager lagi sibuk sama Cody, Jericho lagi sibuk sama Orange Cassidy. Ya udah Santana yang available ya. Santana datang sama Ortiz gitu masuk, terus yang masuk sudah belum dikasih tahu kalau versi Matt Hardy yang mana yang akan datang. Ternyata yang datang adalah Broken Matt Hardy, Damascus. Datang masuk bertanding seperti biasa. Santana sama Matt Hardy menurut pertandingannya nggak begitu seru lah ya, tapi ya tetap ya biasa, match biasa. Terus sedikit menarik itu diumumkan sebelum itu, katanya di Fighter Fest itu Private Party bersama Matt Hardy akan melawan Santana Ortiz. Private Party akan melawan Santana Ortiz dan Private Party akan ditemani oleh Matt Hardy. Menurutku originally sebelumnya mungkin match ini adalah 3-on-3 ya, si Matt Hardy sama Private Party, Santana Ortiz sama Sammy Guevara. Tapi ternyata Sammy Guevara ada masalah, ya udah Matt Hardy aja. Menurutku ya, aku nggak tahu benerannya kayak gimana karena nggak dikasih tahu juga. Terus di match ini ya memang di akhir match itu si Santana sama Ortiz ngeroyok Matt Hardy, keluarlah Private Party yang membantu. Nah ini akan memperkuat kembali match untuk Fighter Fest minggu depan. Match terakhir, segmen terakhir yang saya tunggu-tunggu yaitu face off, hadap-hadapan antara Orange Cassidy sama Chris Jericho. Chris Jericho masuk langsung ngomong, dia pegang mic. Orange Cassidy sepertinya memang nggak mau ngomong ya. Terus si Jericho sedikit ngomong, dia ngasih tahu sebuah joke kenapa ayam menyeberang untuk sampai ke seberang jalan. Kenapa ayam menyeberang untuk sampai ke seberang jalan? Kenapa ayam menyeberang untuk sampai ke seberang jalan? Sudah 3 kali dia bawain, terus dia bilang, begitulah kalau sebuah jokes kita bilang berkali-kali. Pertama memang terdengar lucu, kedua ya terdengar sudah tidak lucu, yang ketiga sudah bikin saya muak gitu. Sama seperti Orange Cassidy yang awalnya memang orang senang, kedua orang sudah nggak bosan, yang ketiga orang sudah muak ya. Sama seperti saya sama kamu Orange Cassidy begitu. Terus dia cerita dulu, entah bener atau enggak ya, dulu Chris Jericho sebelumnya udah tahu Orange Cassidy kayak gimana, lucu-lucuan gitu, komedi gitu ya matchnya. Dulu pas AEW mengkontrak si Cassidy untuk masuk rosternya, si Jericho langsung telepon ke Tony Khan. Dia bilang gitu, katanya kenapa kau masukin Orange Cassidy? Tony Khan jawab, orang-orang seneng sama dia, people love him gitu. Dan Chris Jericho adalah orang yang pertama kali tidak begitu setuju Orange Cassidy masuk ke AEW. Begitu sedikit, mungkin entah itu beneran atau cuma bagian dari promo aja ya, aku kurang tahu. Tapi yang jelas setelah Jericho mau ngomong, diambil mic-nya sama Orange Cassidy. Tak kirain Orange Cassidy mau ngomong, tapi ya seperti biasa dia malas ngomong, mic-nya ditaruh di bawah. Terus dia mengeluarkan tendangan mautnya yang tendangannya biasa aja, tapi penontonnya yang berisik. Ya, ya. Terus ya udah ya, Orange Cassidy-nya masukin tangannya dalam kantong set. Terus Jericho sebel tuh liatnya.
ini orang ngapain sih? Terus diambil kacamatanya, dipatahin, patah, kacamata mahalnya dipatahin, dilempar. Di situ Orange Cassidy marah, langsung dia pukulin Chris Jericho. Luar biasa, dia mukulinnya sampai ke kursi penonton. Yang ada penontonnya cuma dikit ya, jaga jarak juga. Dikasih penonton sampai mereka, dan satu spot yang luar biasa. Di Orange Cassidy tuh kupingnya berdarah, tau nggak? Luar biasa ya, kupingnya berdarah. Terus dia lompat taruh Chris Jericho di atas sebuah stage gitu. Terus dia jalan dari atas tangga, terus lari ke bawah. Terus Superman Spunk Chris Jericho langsung jatuh nih, ke meja. Dan AEW Dynamite ditutup dengan Orange Cassidy yang begini. Luar biasa. Itu match yang bikin saya pengen banget nonton Fighter Fest. Orange Cassidy versus Chris Jericho. Oke, segitu. Sampai situ Dynamite berakhir. Dan luar biasa, ini go home show atau show terakhir sebelum Fighter Fest. Pastinya harus menghypekan semua match, membuat orang jadi pengen nonton Fighter Fest. Menurutku cukup berhasil. Aku jadi pengen nonton matchnya tag team four man tag team. Aku jadi pengen nonton matchnya Brian Cage sama Moxley. Aku jadi pengen nonton yang terutama Orange Cassidy ini. Terus jadi pengen menyaksikan Fighter Fest ya. Jadi excited nunggu Fighter Fest. Dan dalam satu acara show ini yang sering disorot di kursi penonton, menurutku yang cukup menarik ya adalah Britt Baker, yang dia walaupun cedera tapi tetap mau masuk TV. Entah itu diminta sama tim kreatif atau emang kemauannya dia sendiri ya, karena memang di AEW itu kadang kemauan pegulatnya sendiri mau kayak gitu. Dia lagi cedera itu masih duduk di atas mobil baknya itu, tapi sekarang ditutup pakai kaca fiberglass gitu kan, biar nggak ada gantung. Terus juga tetap ngasih kata-kata kertas ke Tony Schiavone di sampingnya. Terus ada Big Swole, akhirnya dia ngomong. Terus ada Big Swole lagi yang datang, katanya wah kamu nggak bisa nyentuh aku di dalam fiberglass tertutup, kamu nggak bisa. Terus Big Swole datang dari atas mobilnya bawa tong sampah, dibuangnya ke kepalanya si Britt Baker. Ini mengulang momen kemarin yang dimana Britt Baker dimasukin ke tong sampah. Menurutku ini adalah rivalry yang menurutku pelan-pelan untuk dibangun sampai Britt Baker pulih lagi biar bisa match sama Big Swole. Ini sebuah suatu hal yang satu entertaining atau menghibur, satu lagi juga bermanfaat ya untuk eksistensi dari Britt Baker sendiri untuk melanjutkan feud-nya dengan Big Swole. Tanpa match pun dia bisa membumbui rivalry mereka, feud mereka jadi lebih baik. Itu saja pendapat saya tentang AEW Dynamite, review saya tentang AEW Dynamite untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Setuju boleh, tidak juga boleh, mungkin bisa komen di bawah. Mohon subscribe untuk support channel ini. Saya Gilang dari Abang Wrestling.